Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dengan tema hidup rukun dengan teman bermain. Yang pertama, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini supaya kamu dapat yang pertama membedakan contoh hidup rukun dengan teman. Yang kedua, kamu dapat menyebutkan contoh kalimat ajakan. Yang ketiga, kamu dapat membandingkan kubus. Dan yang keempat, kamu dapat membandingkan jumlah benda menggunakan keterangan lebih dari, sama dengan, atau kurang dari. Selanjutnya, mari kita lihat materi hari ini. Hidup rukun dengan teman bermain. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Kita lihat selanjutnya. Di sini ada gambar bermain kelereng bersama. Kira-kira apakah mereka termasuk bermain dengan rukun? Menurut kalian bagaimana? Ya, bermain kelereng bersama termasuk bermain dengan rukun. Kita lihat gambar selanjutnya. Di sini ada anak-anak yang sedang bermain sepak bola bersama. Apakah mereka bermain dengan rukun? Ya, mereka bermain sepak bola bersama, termasuk bermain dengan rukun. Gambar selanjutnya, bermain ayunan secara bergantian. Apakah mereka termasuk bermain dengan rukun? Bagaimana menurut kalian? Ya, bermain ayunan secara bergantian termasuk bermain dengan rukun. Kemudian ada gambar lagi, berebut ayunan dengan teman. Kira-kira apakah mereka bermain dengan rukun? Ya, mereka tidak termasuk bermain dengan rukun karena mereka berebut, tidak mau bergantian. Gambar berikutnya, menertawakan teman saat sedang terjatuh. Apakah mereka termasuk bermain dengan rukun? Bagaimana menurut pendapat kalian? Ya, menertawakan teman saat sedang terjatuh bukanlah contoh bermain dengan rukun. Ketika teman ada yang terjatuh, kira-kira apa yang kalian lakukan? Ya, kalian harus menolongnya, bukan malah mentertawakannya. Ayo membaca. Di sini ada teks bacaan antara Udin dan Edo. Mari kita baca bersama-sama. Dimulai dari Udin. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Edo menjawab, ayo, Din, kita ajak teman yang lain. Udin, boleh saja, Do. Semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo, tapi, Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Din, tidak apa-apa, Do. Ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Dari bacaan teks percakapan antara Udin dan Edo,
Apakah kalian menemukan contoh kalimat ajakan? Coba kalian perhatikan di buku kalian, apakah ada contoh kalimat ajakan? Ya, kalian berhasil menemukan contoh kalimat ajakan. Mari kita baca bersama. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Apakah kalian menemukan lagi? Ya, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Itu juga termasuk contoh kalimat ajakan untuk mengajak teman yang lainnya. Apakah kalian menemukan lagi? Ayo, aku bonceng naik sepedaku. Ya, itu juga termasuk kalimat ajakan dengan membonceng naik sepeda milik Udin. Berdasarkan percakapan itu tadi, kalian apakah sudah bisa menyimpulkan bahwa kata ayo sama dengan kata yang digunakan untuk mengajak? Saya ulang, kata ayo adalah kata yang digunakan untuk mengajak. Sekarang, coba kalian buat contoh kalimat ajakan. Apakah kalian bisa? Coba. Ayo kita pergi bermain. Ayo kita pergi bermain termasuk kalimat ajakan. Karena kenapa? Karena terdapat kata ayo. Ya, benar. Bisakah kalian buat contoh satu lagi? Contoh kalimat ajakan. Ayo kita bermain kelereng. Ya, benar. Ayo kita bermain kelereng termasuk kalimat ajakan karena terdapat kata ayo. Amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Di sini terdapat 3 gambar. Gambar yang paling atas ada eh, keterangan yang diucapkan oleh salah satu anak. Mari kita baca bersama. Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Sedangkan gambar berikutnya yang ada di tengah-tengah ini tidak ada petunjuk percakapannya. Sepertinya mereka sedang asik bermain. Dan gambar yang paling bawah ini ada kalimat percakapan. Dimulai dari Udin. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Kemudian Made menjawab, ayo Udin, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Mari kita urutkan gambar di bawah ini menjadi sebuah cerita. Kira-kira gambar yang pertama gambar yang mana? Ya, gambar yang pertama adalah gambar yang diawali dengan Udin mengajak Made bermain kelereng di lapangan. Kemudian, Made setuju untuk bermain di lapangan, bermain kelereng, namun Made akan mengambil kelereng terlebih dahulu di rumahnya. Kira-kira terus gambar kedua bagaimana? Ya, urutan kedua adalah gambar yang mereka sedang asik bermain. Dan berarti gambar yang ketiga adalah gambar yang ini. Dan Made berkata, setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Jadi kalian setelah bermain harus merapikan mainan dan juga membersihkan tempatnya supaya tidak berantakan. Ayo kita amati. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Di situ tampak ada yang sedang bermain layang-layang.
Perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut. Menirukan gerak bermain. Gerak bermain yang pertama ada gerakan tangan. Kemudian ada gerakan kepala. Dan kemudian ada lagi yang terakhir gerakan kaki. Apakah kalian bisa memperagakannya? Sebelum kalian mencoba menirukan gerak tersebut, coba amati contoh video gerakan meniru gerak bermain. Saya akan memberi contoh gerakan tangan. Yang pertama, tangan kanan berada di atas seperti ini. Posisi siku lurus. Kemudian tangan kiri berada di bawahnya seperti ini. Kemudian sekarang contoh gerakan kepala. Kedua tangan bertemu seperti ini. Lalu kepala menghadap lurus ke depan, kemudian menoleh ke kanan seperti ini, kembali lagi, noleh ke sebelah kiri seperti ini, kembali lagi. Yang terakhir, contoh gerakan kaki. Perhatikan sikap awal seperti posisi siap, kemudian kaki kanan melangkah ke kiri dengan cara menyilang seperti ini. Lalu kaki kiri bergeser ke kiri seperti ini dan kaki menutup posisi siap kembali. Saya ulang sekali lagi contohnya seperti ini. Yang pertama, posisi siap, kaki kanan melangkah menyilang ke kiri seperti ini. Kaki kiri bergeser ke kiri seperti ini, kaki kanan kembali menutup. Kalian mengamati contoh gerakan yang ada di video itu tadi. Ayo mencoba. Sekarang coba kalian lakukanlah gerakan-gerakan tersebut. Mula-mula, lakukan gerakan itu tanpa hitungan. Selanjutnya, lakukan gerakan itu dengan hitungan bersama teman-temanmu. Atau bisa dengan saudaramu atau keluargamu yang ada di rumah. Gerakan keseharian juga dapat dilakukan dengan menggerakkan tangan, kepala, dan kaki. Sekarang, mari kita mengamati. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Sekarang, kelereng milik Udin. Kelereng milik Udin adalah 115. 115 yaitu 100 ditambah 10 ditambah 5. Mari kita lihat bila digambarkan dengan kubus satuan. 100 ditambah 10 ditambah 5. Sedangkan kelereng milik Edo adalah 124. 124 yaitu 100 ditambah 20 ditambah 4. Bila digambarkan dengan kubus satuan, 100 ditambah 20 ditambah 4. Di sini mari kita bandingkan. Kelereng milik Udin dinilai tempat ratusan. Di sini terdapat 100. Milik Edo sama. Dinilai tempat ratusan terdapat 100. Kemudian bila masih sama, kita lihat atau kita bandingkan dinilai puluhan. Nilai puluhan milik Udin 10. Sedangkan nilai tempat puluhan milik Edo adalah 20. Di sini terdapat perbedaan. Kira-kira 10 dan 20 diberi tanda apa? Kira-kira perbandingannya antara 10 dan 20? Ya, tanda kurang dari. Berarti, dari sini kita dapat simpulkan. Jadi, kelereng Udin kurang dari kelereng Edo. Maka, kelereng Udin kurang dari kelereng Edo.
Contoh berikutnya. Di sini Lani memiliki karet. Karet milik Lani adalah 125. 125 berapa? Tambah berapa? Kira-kira 100 ditambah 20 ditambah 5. Kita lihat bila digambarkan dengan kubus satuan. 100 ditambah 20 ditambah 5. Sedangkan karet milik Dayu jumlah 124. 124 adalah 100 ditambah 20 ditambah 4. Mari kita lihat gambar kubus satuannya. 100 ditambah 20 ditambah 4. Mari kita bandingkan. Karet milik Lani dinilai tempat ratusan 100. Sedangkan karet milik Dayu dinilai tempat ratusan sama juga 100. Kalau masih sama, kita lihat dinilai tempat puluhan. Nilai tempat puluhan milik Lani 20. Sedangkan milik Dayu sama juga 20. Bagaimana jika masih sama? Kita tentukan dinilai tempat satuan. Dinilai tempat satuan, karet milik Lani adalah 5. Sedangkan milik Dayu adalah 4. Milik Lani 5, milik Dayu 4. Tanda pembanding apakah kira-kira yang sesuai dengan 5 dan 4? Tanda pembanding apa kira-kira menurut kalian? Ya, tanda pembanding lebih dari. Berarti dapat disimpulkan. Jadi, karet Lani lebih dari karet Dayu. Karet Lani lebih dari karet Dayu. Contoh berikutnya, kelereng milik Bayu adalah 125. 125 berarti 100 ditambah 20 ditambah 5. Mari kita lihat gambar kubus satuannya. 100 ditambah 20 ditambah 5. Sedangkan kelereng milik Eni jumlah 125. Yaitu 100 ditambah 20 ditambah 5. Mari kita lihat gambar kubus satuannya. 100 ditambah 20 tambah 5. Di sini, jika dibandingkan nilai tempat ratusan, milik Bayu 100. Sedangkan milik Beni juga 100. Nilai tempat puluhan, Bayu 20, Beni pun juga 20. Milik Bayu dinilai tempat satuan terdapat 5, milik Beni sama juga 5. Totalnya pun sama, 125 milik Beni dan 125 milik Bayu. Tanda apa kira-kira yang sesuai dengan angka 125 milik Bayu dan angka 125 milik Beni? Ya, tanda sama dengan. Jadi, dapat disimpulkan kelereng Bayu sama dengan kelereng Beni. Ya, kelereng Bayu sama dengan kelereng Beni. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Sekarang, kamu bisa pertama membedakan contoh hidup rukun dengan teman. Yang kedua, sekarang kamu bisa membuat contoh kalimat ajakan. Yang ketiga, kamu sekarang sudah bisa menggunakan tanda pembanding. Yaitu tanda pembanding lebih dari, sama dengan, dan kurang dari. Pesan moral pada pembelajaran hari ini adalah hidup rukun dan saling tolong-menolong dengan semua teman. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.